Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan tafsir Quran kita, yang mana pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas terkait dengan tafsir Quran surat Ad-Duha. Tafsir Quran surat Ad-Duha. Taib, surat Ad-Duha adalah surat yang terletak pada nomor surat atau nomor urut ke-93 dari mushaf Al-Quran yang biasa kita baca. Ya, dari mushaf yang biasa kita baca. Kemudian Ad-Duha termasuk di antara surat Makkiyah. Termasuk di antara surat Makkiyah. Kemudian penamaan surat Ad-Duha itu diambil dari ayat pertamanya yang Allah Ta'ala bersumpah wad-duha, ya, demi waktu duha, yang mana waktu duha itu adalah, atau makna dari waktu duha itu adalah awal waktu siang. Awal waktu siang ketika matahari itu mulai meninggi. Itulah waktu duha. Kemudian ayol ikhwan dan akhwat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asbabun nuzul, sebab turunnya surat Ad-Duha ya. Sebab turunnya surat Ad-Duha adalah ketika masa-masa saat itu wahyu sempat terputus. Ya, bukan terputus ya, artinya sempat tertahan beberapa waktu. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW ya, merasa sedih, ya, merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam riwayat mengatakan Nabi SAW ya, sempat sakit sehingga tidak mampu melaksanakan sholat malam selama kurang lebih 2-3 hari. Ya, 2-3 malam maksudnya. Ya. Sampai suatu ketika datang seorang wanita mendatangi Nabi SAW. Wanita ini namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu istrinya ya Abu Talib, istrinya Abu Lahab. Ummu Jamil adalah istrinya Abu Lahab. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya, wahai Muhammad, ya Muhammad, ma ara syaitanaka illa qad tarakaka. Tidaklah aku melihat syaitanmu itu datang kembali. Ya, jadi malaikat Jibril itu dianggap syaitan sama Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab ini. Illa qad tarakaka, dan sungguh engkau telah, ya, sungguh dia telah meninggalkanmu. Ya, sungguh dia telah meninggalkanmu. Maka seketika itu turunlah surat Ad-Duha yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa bergembira, bahkan sampai bertakbir karena gembira dan senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian isi dari surah Ad-Duha, Allah Ta'ala firman, Bismillahirrahmanirrahim, wad-duha, demi waktu duha. Berkata Al-Imam Ibn Katsir, dinukirkan dari kitab Mukhtasar min Ibn Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad bin Utsman Al-Mazid
dan juga Syekh Khalid bin Abdul Rahman Asy-Syai'. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa hadza qasmun minhu ta'ala bid-duha wa ma ja'ala fihi min ad-diya. Ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bersumpah dengan makhluk. Ya, makhluknya itu ad-duha, waktu duha. Wa ma ja'ala fihi min ad-diya, yang Allah jadikan pada waktu duha itu ad-diya, cahaya. Ya, cahaya. Ya. Baik. Kemudian Allah Taala lanjutkan, wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ai sakana, kata Ibnu Katsir, yaitu telah sakana, orang-orang telah tenang. Ya, semuanya tenang. Fa azlama wa adlahamma, ya, kemudian gelap, ya, gelap gulita, ya, kemudian gelap gulita. Taib. Kemudian mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ad-duha tadi? Demi waktu duha. Allah bersumpah dengan al-lail idza saja, waktu malam apabila telah sunyi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma wadda'aka rabbuka. Artinya apa? Tidaklah Tuhanmu itu meninggalkanmu. Ai ma tarakaka, Allah tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Wa ma qala, dan juga tidak murka. Wa ma abghadaka, tidak Allah marah, tidak Allah murka kepadamu wahai Muhammad. Ini membantah, ya, kalam dari Ummu Jamil tadi yang mengatakan bahwasanya Allah Taala meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah lanjutkan, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada al-ula, yaitu dunia. Ya, dunia. Ai ditafsirkan wad darul akhirah khairun laka min hadhihi ad-dar. Dan ad-darul akhirah, tempat akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, khairun, lebih baik, terbaik dan di antara yang lebih baik bagimu wahai Muhammad daripada dunia ini. Ya, yang jelas memang. Ya, sebaik-baiknya antum, hal terbaik yang antum dapatkan di dunia ini tidak mampu mengalahkan hal yang paling remeh di surga. Ustaz ulangi, hal terbaik yang antum dapatkan di dunia ini, apapun yang terbaik di dunia ini, ya, tidak lebih baik daripada apa yang paling remeh di surga misalnya. Saya menunjukkan bagaimana, ya, surga itu terbaik, best of the best, terbaik. Ya. Walihadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azhadun nasi fid dunya wa a'zamuhum laha attirahan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling zuhud terhadap dunia. Ya, paling zuhud. Nabi SAW tidak peduli dengan dunia ini. Ya, Nabi SAW tidak peduli. Ya. Kemudian Allah lanjutkan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh Allah akan diberikan kepadamu wahai Muhammad, Allah akan berikan kepadamu karunia, yang dengan karunia tersebut engkau ridha. Apa itu? Kata Al-Imam Ibnu Katsir, fid daril akhirah, di akhirat nanti, yu'tihi hatta yardahu. Ya, Allah memberikan karunia, memberikan banyak karunia, nikmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia ridha fi ummatihi, pada umatnya. Pada umatnya. Kok bisa ridha?
Oh, ternyata jawabannya wa fi ma a'addahu lahu minal karamah. Allah berikan, persiapkan baginya itu al-karamah, kemuliaan. Wa min jumlatihi, dan di antara bentuk kemuliaan dan karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Nahrul Kautsar. Apa itu? Telaga Al-Kautsar, sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam tafsir surat Al-Kautsar. Ya, itu karunia, karamah yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa qala ta'ala, kemudian Allah taala berfirman, yu'addid, ya, yang mana Allah berfirman ini yu'addidu ni'amahu ala abdihi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selanjutnya berfirman terkait dengan Allah menyebutkan, ya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, kepada rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Allah lanjutkan, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah, ya, bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapatimu dalam keadaan yatim? Yang mendapatimu dalam keadaan yatim. Kemudian Allah naungi, fa'awa, Allah naungi. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui oleh ikhwan dan akhwat sekalian, bahwasanya abinya, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah itu meninggal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam kandungan, dalam perut ibunya. Kemudian setelah itu meninggal lagi ibunya, itu Aminah. Kemudian setelah itu apa? Meninggal pada umur, ya, 6 tahun, ya. Ketika itu Nabi SAW berusia 6 tahun. Kemudian, ya, diambil, ditanggung oleh kakeknya Abdul Muttalib ketika beliau berusia 8 tahun. Sampai beliau berusia 8 tahun. Kemudian meninggal kakeknya. Kemudian diambil lagi oleh pamannya Abu Talib, yang mana lam yazal yuhawwitahu wa yansurahu wa yarfa'a min qadrihi wa yuwaqqirahu. Yang mana pamannya ini Abu Talib senantiasa, ya, menanggungnya, senantiasa menolongnya, senantiasa mengangkat derajatnya, senantiasa menyayanginya. Ya, itulah yang dilakukan oleh pamannya Abu Talib. Wahaza, dan ini adalah apa? Kata Al-Imam Ibnu Katsir, min hifzillahi lahu wa kilaatihi wa inayatihi bihi. Dan ini adalah bentuk apa? Yang tadi disebutkan bagaimana prosesnya Nabi SAW, bapaknya meninggal sampai, ya, dijaga oleh pamannya, dan semua yang menjaga adalah orang yang menyayangi Nabi SAW. Ini adalah bentuk penjagaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW tidak pernah dididik oleh orang-orang yang buruk akhlaknya. Semuanya baik, semuanya akhlaknya baik. Semua akhlaknya baik. Bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah lanjutkan, wa wajadaka dhallan fahada, dan kami mendapatimu wahai Muhammad dhallan, dalam keadaan sesat. Dalam keadaan sesat artinya apa? Dalam keadaan tidak memiliki ilmu, tidak mengerti Quran, tidak mengerti iman. Ya, fahada, kemudian kami memberikan petunjuk kepadamu. Kaqauli ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikian itu kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan, melalui seorang ruhan. Apa itu? Malaikat Jibril. Min amrina, dari perintah kami, dengan perintah kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman, yang mana engkau tidak mengetahui, tidak mengerti apa itu Al-Quran, dan engkau tidak mengerti apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi, akan tetapi kami menjadikan Al-Quran itu
sebagai cahaya, yang mana dengan cahaya tadi kami memberikan petunjuk dengannya. Kami beri petunjuk dengannya. Man nasya'u min ibadina, bagi orang-orang yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau benar-benar dapat memberikan hidayah irsyad kepada jalan yang lurus. Yang ini bentuk apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah selamatkan, Allah berikan naungan ketika dalam keadaan yatim. Kemudian Allah berikan petunjuk ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki ilmu, tidak mengerti Quran, tidak mengerti iman. Kemudian Allah lanjutkan, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan kami mendapat dan ya Allah Subhanahu wa taala mendapatimu ailan fa'aghna, miskin, maka kemudian Allah taala memberikan kecukupan. Ya, ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, kunta faqiran za'iyalin, engkau wahai Muhammad adalah orang yang fakir, miskin, za'iyal, sementara punya keluarga. Ya, punya sanak keluarga. Fa'aghnaka-Allahu, kemudian apa? Allah memberikan kecukupan bagimu. Allah berikan kecukupan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amman siwah, ya, dari orang-orang selainmu. Ya. Fajama'a lahu baina maqamail kafakiris sabir wal ghaniyis syakir. Sehingga apa? Terkumpullah pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dua maqam. Apa itu al-faqir sabir? Orang fakir yang bersabar, karena Nabi SAW itu orang sangat sabar, ikhwan akhwat sekalian. Ya, semenderita apapun Nabi SAW adalah orang yang paling sabar. Bahkan dalam riwayat sempat Nabi SAW itu di rumahnya tidak ada hidup api dalam beberapa hari. Ya, api itu menunjukkan apa? Bahwasanya tidak pernah masak. Saking tidak ada apa-apanya. Seorang nabi, ya kan? Kalaulah misalnya di zaman sekarang ada orang mengaku nabi, pasti kaya. Pasti kaya itu. Ya minta duit, ya kan? Jangankan nabi, keturunan yang mengaku keturunan nabi kaya pasti. Celup air, misalnya aqua harga air mineral harga 1.000, 2.000 misalnya ya. Datang ke Habib di keturunan yang mengaku keturunan nabi, dicelup jadi harga berapa? 2 juta misalnya. Jadi demikian realita di zaman sekarang. Padahal Nabi SAW faqiran sabiran, orang yang fakir lagi sabar. Tapi Allah berikan juga kecukupan, sehingga Allah berikan makam yang kedua, al-ghani syakir, orang yang kaya, orang yang merasa cukup, lagi apa? Bersyukur. Senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wejangan kepada Nabi SAW dalam ayat selanjutnya. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka adapun terhadap anak-anak yatim, fala taqhar, jangan bersemena-mena, bersewenang-wenang. Ya, jangan bersemena-mena. Ya, kama kunta, sebagaimana kunta engkau wahai Muhammad yatiman dulu, yatim. Ya. Fa'awakallahu, kemudian Allah apa? Berikan naungan. Allah naungi engkau wahai Muhammad. Maka demikian engkau jangan kepada kepada anak-anak yatim jangan engkau bersewenang-wenang, bersemena-mena. Ya. Maka ini menjadi nasihat bagi kita semua sebenarnya. Pada anak-anak yatim, kalau kita tahu ada teman kita misalnya tidak punya orang tua, ya jangan kita bersewenang-wenang. Apalagi kalau sampai mengolok. Ya. Bahkan di zaman sekarang ini banyak ya orang-orang suka mengolok-olok yatim. Nah, ini bagian tercela ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan demikian, melarang demikian. Fala taqharil yatim. Janganlah bersewenang-wenang kepada anak-anak yatim. Maksudnya apa? La tuzillahu wa tanharhu wa tuhinhu. Janganlah engkau mencelanya, janganlah engkau
menghardiknya, dan janganlah engkau menghinanya. Ya, jangan menghina. Ini larangan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walakin, kata Imam Ibnu Katsir, ahsin ilaihi wa talattaf bihi. Akan tetapi berbuat baiklah kepadanya dan berlemah lembutlah kepada anak-anak yatim tersebut. Ya. Kemudian wejangan yang selanjutnya, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan adapun terhadap orang yang bertanya, fala tanhar, jangan engkau menghardiknya, jangan engkau mencelanya. Ya. Kalau ada orang tanya sama kita, tidak boleh kita usir. Ya, apa tanya-tanya sana? Nah, tidak boleh seperti itu. Ada orang yang bertanya kepada kita, maka kita jawab semampunya, jangan kita tinggalkan dia. Ya, sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa kama kunta dhallan fahadakallahu fala tanharis sa'ila fil ilmil murtasyid. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, sebagaimana engkau, tafsirnya ini, sebagaimana engkau wahai Muhammad dhallan, dulu sesat, tidak mengetahui, tidak memiliki arah. Ya, kemudian Allah berikan petunjuk melalui Al-Qur'an. Kemudian Allah berikan petunjuk melalui iman tersebut. Fala tanharis sa'ila, maka janganlah engkau menghardik, mencela orang yang bertanya. Fil ilmil murtasyid, dalam ilmu yang mana ilmu tersebut ya memberikan irsyad, ya, yang mana orang tersebut menginginkan hidayah ya dari pertanyaan tersebut. Maka jangan sampai kita mencela, apalagi kalau mengusir. Ya, mengusir. Sekarang ikhwan akhwat sekalian, kalau kita membuka sosmed, banyak demikian para dai-dai yang seperti itu. Ya, ustadz-ustadz, gus-gus yang seperti itu sekarang banyak. Orang bertanya apa? Bukan dijawab, bukan diberikan ilmu, tapi apa? Dibercandain, ya kan? Dicela, dimain-maini di depan khalayak umum. Nah, ini bukan bagian daripada yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan atau perintahkan dalam agama kita. Kemudian yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu fahaddis, maka ucapkanlah. Ai wa kama kunta a'ilan faqiran, sebagaimana engkau wahai Muhammad, kata Imam Ibnu Katsir, sebagaimana engkau wahai Muhammad a'ilan faqiran, dulu miskin, fakir, fa aghnaka Allah, kemudian Allah memberikan kecukupan bagimu. Fahaddis bi ni'matillahi 'alaik, maka ucapkanlah. Maksudnya apa di sini? Hadis di sini adalah syukurilah dengan lisanmu. Syukurilah dengan lisan. Maka ketika mendapatkan nikmat, bagaimana caranya? Cara bersyukur dengan lisan. Ucapkan apa? Pujian-pujian kepada Allah. Misalnya apa? Alhamdulillah. Ini adalah bagian daripada syariat, bagian daripada sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Yumkin hadza ma aqulu lakum. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.